PS Bekasi mempersembahkan Cara Pintar bersama Smart Edu. Oke, mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini membahas soal ujian mata pelajaran IPA. Ya. Silakan. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah A. Bayam, ayam, belalang, ular. B. Wortel, tikus, kelinci, elang. C. Rumput, kucing, ayam, musang. D. Selada, belalang, burung kutilang, dan ular. Nah, kita analisanya adalah dari tanaman dan pemakan-pemakannya ini mana yang ada di kebun kita. Nah, yang pertama bayam, ayam, belalang, ular. Yang poin A ini memang ada bayam, ayam, belalang, dan ular. Tetapi masa ayam dimakan belalang? Tidak mungkin, berarti A salah. Yang B ada wortel, tikus, kelinci, elang. Di sini mungkin ada semua, cuman urutannya yang sekali lagi kalian harus perhatikan. Apakah kelinci memakan tikus? Tidak, berarti yang B salah, ya kan? Kemudian yang C, ada rumput, kucing, ayam, dan musang. Kalian perhatikan, apakah ayam memakan kucing? Tidak, berarti salah. Berarti satu-satunya jawabannya adalah yang D, karena ABC salah. Yang D, selada dimakan belalang, belalang dimakan burung kutilang dimakan ular. Jadi jawabannya adalah D. Begitu cara menganalisa jawabannya. Berikutnya nomor 2. Yang sudah bolos, tidak mengikuti, nggak tahu pembahasan ini, ya tanggung sendiri. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah ada gambar tumbuhan. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah, kalian harus tahu dulu ini tumbuhan apa. Kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah tumbuhan eceng gondok. Nah, eceng gondok adaptasinya bagaimana? A. Daun tebal dan batang beruas. B. Akar lebat dan tangkai daun berongga. C. Daun majemuk dan akar tunggang. D. Akar serabut dan batang beruas. Kita analisa bentuk adaptasinya. A. Daun tebal dan batang beruas. Apakah benar daunnya tebal dan batang beruas? Ini tidak tepat. Batangnya memang ada yang beruas, tapi daunnya tidak begitu tebal. Yang B, akarnya lebat dan tangkai daun berongga. Ini betul, akarnya memang lebat di bawah itu, dan tangkai daunnya memang berongga. Kita lihat di sini menggelembung, ya kan? Ini tangkai daun namanya. Ini menggelembung, jadi berongga. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang C salahnya di mana? Di sini kan daun majemuk, dia daunnya tidak majemuk, akarnya juga bukan akar tunggang. Di situ. Kemudian di sini akar serabut, batang beruas. Di sini batangnya tidak beruas. Seperti itu. Berikutnya nomor 3. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Tumbuhan paku yang menempel di pohon kelapa membentuk simbiosis.
Hal ini terjadi karena A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. B. Pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup. Yang C. Pohon kelapa memperoleh cadangan air dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan paku tidak diuntungkan atau dirugikan. Yang D. Tumbuhan paku menyerap zat hara dari pohon kelapa sedangkan pohon kelapa dirugikan. Kita analisa ada yang salah apa tidak jawabannya dari pilihan-pilihan berikut. Yang pertama, tumbuhan mendapat tempat hidup sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Ini poin A betul. Ya, betul. Tumbuhan paku itu mendapat tempat hidup, kan bisa menempel, tapi pohon kelapa tidak rugi di sini. B salahnya di mana? B kesalahannya, ini kan pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku, ini tidak mungkin. Ya, pohon kelapa itu tidak mengambil zat hara dari tumbuhan paku. Kemudian yang C, pohon kelapa memperoleh cadangan air dari tumbuhan paku, ini juga salah. Ya, B dan C salah. Kemudian yang D, tumbuhan paku menyerap zat hara pohon kelapa sedangkan pohon kelapa dirugikan. Di sini pohon kelapa tidak dirugikan, jadi yang benar yang A. Ya, kalau dirugikan nanti pohon kelapanya mati kalau diserap zat hara. Tapi kita bisa lihat pohon kelapa yang ditumbuhin pohon paku semuanya subur, pakunya subur, pohon kelapanya pun masih tetap hidup. Ya. Kemudian nomor 4. Tanaman jagung menggulungkan daun saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan lain yang memiliki cara adaptasi sama adalah, yang maksudnya yang adaptasinya kayak pohon jagung itu pohon apa? A. Tebu dan pisang. B. Tebu dan nangka. C. Padi dan pisang. D. Padi dan tebu. Kita analisa, kita lihat kalau pas musim kemarau mana yang daunnya itu menggulungkan daun. Yang A, tebu menggulungkan daun tetapi pisang tidak. Yang B, tebu menggulungkan daun tetapi nangka tidak, pohon nangka nggak pernah menggulungkan daun. Yang C, padi dan pisang. Sekali lagi tadi pisang tidak menggulungkan daun. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu padi dan tebu. Nah, jadi kalau menjawab kalian harus menganalisa jawabannya itu satu persatu mana yang tepat. Berikutnya soal yang kelima. Bosan ya dengerinnya? Waduh. Paham sampai di sini yang disampaikan? Sampai di sini apa yang saya sampaikan paham nggak? Ya seperti itu ya menganalisa soalnya ya. Jadi jangan buru-buru, jangan langsung begitu baca soal langsung dijawab, baca soal langsung dijawab, tapi dianalisa benar-benar untuk menjawab soal. Soal yang kelima. Gajah melakukan aktivitas berkubang. Tahu berkubang? Ya, berkubang itu berendam dalam air atau di lumpur. Bertujuan untuk apa? A. Mengelabui dan menakuti musuh. B. Melindungi diri dari gigitan serangga dan melakukan penyamaran. C. Menurunkan suhu tubuh dan melindungi dari gigitan serangga. D. Menurunkan suhu tubuh dan menguatkan kulit. Jawabannya yang mana? Kalau dia berkubang, apakah tujuannya mengelabui dan menakuti musuh? Tidak. Emang dengan berkubang dia tetap masih kelihatan kan, dia besar gajah dan musuh tidak takut. Yang B, melindungi dari gigitan serangga dan melakukan penyamaran. Ya, ini emang mau berperang pakai penyamaran. Tapi yang jelas tidak ada hubungannya dengan
melakukan penyamaran dan melindungi dari gigitan serangga. Yang C menurunkan suhu tubuh dan melindungi dari gigitan serangga. Nah ini yang benar. Ya, dia menurunkan suhu tubuh. Ya, dia berkubang, apalagi kalau dalam keadaan panas. Kemudian dia melindungi dari gigitan. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Kemudian nomor 6, di sebuah kebun ditemukan adanya seekor walang sangit. Tahu nggak walang sangit? Tahu ya? Walang sangit itu yang belalang yang kalau hinggap itu bau, apalagi kalau dimatiin itu mengeluarkan aroma yang sangat sangit, tahu sangit? Bau yang akan dimangsa oleh tokek. Upaya perlindungan diri yang dilakukan walang sangit dari predatornya adalah A. Menyemburkan cairan seperti tinta, B. Mengeluarkan zat berbisa, C. Memutuskan ekornya, D. Mengeluarkan bau menyengat. Nah, yang A tidak mungkin mengeluarkan cairan tinta ini adalah punyanya siapa? Ya, gurita. Yang B. Mengeluarkan zat berbisa, ini dia tidak berbisa, bukan ular. Memutuskan ekor, ini juga bukan, ini dia bukan cicak. Jadi jawabannya adalah yang D, mengeluarkan bau menyengat, maka disebut dengan walang sangit karena dia memiliki bau yang sangat menyengat. Ya, boleh. Berikutnya nomor 7. Komponen rantai makanan kebun terdiri atas belalang, burung, rumput, dan ular. Perubahan yang terjadi jika burung punah. Perhatikan, komponen rantai makanan kebun terdiri dari ada belalang, ada burung, ada rumput, ada ular. Kalau burungnya punah, apa yang terjadi? A. Rumput dan belalang berkembang pesat. B. Rumput berkurang dan ular punah. C. Belalang dan ular punah. D. Belalang dan ular berkembang pesat. Kalau kita analisa, yang A ini paling tepat. Karena burung adalah pemakan belalang, maka rumput dan belalang akan berkembang pesat. Yang B salahnya di mana? Rumputnya kok berkurang? Nah, rumput berkurang tidak mungkin karena dia tidak dimakan oleh burung. Dan ularnya punah itu boleh. Kalau ular punah betul, karena yang dimakan nggak ada. Kalau belalang dan ular punah, sama. Belalang kan makannya tadi dari daun-daunan, rumputnya kan masih banyak. Nah, jadi kalau ular punah betul. Yang D, belalang dan ular berkembang pesat. Ini kesalahannya karena ular tidak berkembang pesat. Ya, yang berkembang pesat itu belalang. Jadi jawabannya yang A. Nomor 8. Kerusakan ekosistem di daerah aliran sungai semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan bantaran sungai dan penebangan liar di daerah hulu. Upaya yang tepat untuk memperbaiki kerusakan alam tersebut adalah ada kerusakan ekosistem di aliran sungai. Yang A. Melakukan core block tepi sungai serta reboisasi di daerah hilir sungai. B. Tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai serta reboisasi di daerah hulu. C. Larangan adanya bangunan permanen serta reboisasi dengan tanaman perdu. D. Penataan pemukiman di pinggiran sungai serta betonisasi jalan. Yang A. Melakukan core block tepi sungai, ini tidak tepat. Ya, kalau kita kita semen pinggiran sungainya, maka tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan yang hidup di tepian sungai dia akan mati. Yang B. Tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai serta reboisasi daerah hulu. Ini betul. Jawabannya yang B. Yang C. Larangan bangunan permanen reboisasi dengan tanaman perdu. Ini dia mendekati benar, tapi masih ada reboisasi dengan tanaman perdu, ini yang kurang tepat.
Yang D, penataan pemukiman di pinggir sungai. Kalau cuma ditata, apalagi ada betonisasi, itu tidak akan mengembalikan habitat daripada makhluk hidup di sungai. Kemudian nomor 9. Ya. Ciri pubertas pada laki-laki adalah A. Tumbuh jakun dan suara menjadi nyaring. B. Dada membidang dan pinggul melebar. C. Tumbuh kumis dan suara menjadi nyaring. D. Dada bidang dan mimpi basah. Laki-laki ya. Untuk yang A, tumbuh jakung betul, tapi suara menjadi nyaring ini adalah milik perempuan. Dada membidang betul, tapi pinggul melebar milik perempuan. Tumbuh kumis betul, suara menjadi nyaring milik perempuan. Dada bidang dan mimpi basah. Nah, ini yang betul adalah yang D. Ya, jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan gambarnya. Ini adalah rangka badan, yaitu tulang rusuk dan ada tulang belikat ini. Nah, ini tulang belakang. Fungsi rangka seperti pada gambar adalah melindungi A. Jantung dan paru-paru, B. Usus dan jantung, C. Lambung dan usus halus, D. Paru-paru dan ginjal. Jawabannya adalah A. Jantung dan paru-paru. Memang ini tempatnya jantung dan paru-paru, paru di bagian atas di sini, maka dia melindungi jantung dan paru-paru. Usus halus dan jantung, jantungnya benar, tapi usus halus itu kan adanya di sebelah bawah sini. Lambung apalagi juga semuanya di bawah, paru-paru di atas, ginjal di bawah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini cukup. Apa kita lanjut? Nggak ada yang jawab ini. Hah? Terserah saya. Ini soalnya sampai 40. Tuh, sampai 40. Mantap. Ya, memang ujian kan soalnya sampai segitu, 40. Soal ujian tahun 2018. Nggak apa-apa, 2000 kan ini materinya kan sama, mau tahun berapa ya sama soalnya kan. Ini tahun 2018, cuman ya nanti ada yang keluar ada yang enggak. Ya. Kenapa? Apa? Di chat PDF. Ya. PDF ini. Ya, kalau waktu dipakai nggak boleh disebarkan, tapi kalau sekarang kan udah lewat nggak apa-apa, boleh. Oke, kita lanjut sampai nomor berikutnya. Masih ada waktu. Udah. Ya udah. Baik, untuk Sabtu depan berarti nomor berikutnya. Oke, mungkin ya udah kelelahan, udah capek, udah bosan, baterainya juga udah ada yang ngedrop. Ya udah, cukup sekian saja dulu ya. Enggak apa-apa. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Hah? Apa? Ya. Oke, cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih.